dengan Grand Mauti. Halo teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah bisa menemukan channel Grand Mauti. Yang saat ini Grand Mauti akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan ke satu tempat di Cisarua yang konon katanya ini tempat masih baru, tapi nggak baru-baru banget. Cuman ada baiknya aku perkenalkan tempat baru yang berada di puncak Cisarua. Tempat apa namanya? Saksikan pada video saya. Hai teman-teman. Teman-teman, tempat ini bernama Enchanting Valley yang manajemennya by Taman Safari. Teman-teman, saya sudah ada di dalam kompleks Enchanting Valley yang keberadaannya di Cilember, Cisarua ini. Dan kita dari pintu masuk itu menuju ke dalamnya memang cukup jauh. Kali ini sambil menuju ke dalam atau ke lobbynya atau ke tiket boxnya, kita memang harus menggunakan mobil seperti ini teman-teman. Dan kita disuguhi pemandangan alam yang luar biasa. Nanti di dalam akan saya kasih lihat ada apa saja. Tempat ini memang dibuka jam 30 atau jam 8 pada saat weekend teman-teman. Kalau pada saat weekdays ini jam 8.30. Seperti itu, kita pertama kali akan bertemu dengan tempat atau box parkir seperti ini atau portal parkir seperti ini. Kita diminta membayar parkir saja. Belum membayar teman-teman, baru kita mengambil tiket saja dan kita menuju masuk ke dalam untuk mencari tempat parkir yang sesungguhnya. Tidak akan membosankan teman-teman, sekalipun masuknya ke dalam sangat jauh, tetapi sepanjang jalan kita memang disuguhi oleh pemandangan alam yang luar biasa dan enggak kaleng-kaleng. Jadi kita sangat menikmati, andai kata kita memang mau berhenti sejenak untuk melihat kiri dan kanan daripada keindahan alam ini, diperbolehkan. Kita lanjutkan teman-teman, ada apa lagi seperti saya katakan, memang ini sangat jauh masuk ke dalamnya. Tempat ini memang baru dibuka di Januari tahun 2025, jadi baru saja dibuka. Bahkan kalau saya tidak salah masih soft launching tempat ini. Jadi kita masuk ke dalam, kita lihat di dalamnya seperti apa. Kita sudah ditemui oleh tempat parkir seperti ini. Kita bisa memilih apakah kita mau langsung ke tempat parkir atau kita akan ke lobby dahulu. Saya akan diantar dulu teman-teman untuk ke lobby. Nanti setelah itu saya akan cerita lebih banyak di lobby. Let's go teman-teman. Kita jalan memasuki Enchanting Valley yang manajemennya by Taman Safari. Dari sini aja saya udah ingin cepat sampai karena keindahan dari luar saja sudah luar biasa, nggak kaleng-kaleng. Let's go. Ini adalah pintu masuknya. Jadi kita akan diturunkan di sini dan kita akan masuk ke alam daripada Enchanting Valley yang luar biasa. Let's go teman-teman. Semua mobil berhenti di sini untuk menurunkan penumpang dan sang supir bisa memarkirkan mobil di luar sana karena begitu luas juga tempat parkirnya. Let's go. Kita masuk ke dalam dan sudah mulai banyak pengunjungnya. Ayo kita masuk ke dalam. Bukan main indahnya, dari sini teman-teman sudah bisa membayangkan akan membuat foto seperti apa. Let's go. Kehijauan dan pohon pinusnya memang nggak kaleng-kaleng, bikin saya ingin berlari masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam sini, memang kita harus melalui hutan pinus seperti ini, tetapi tentu saja dengan jalan yang sangat datar. Saya informasikan bahwasanya tempat ini sangat ramah untuk disabilitas atau untuk orang tua yang sekedar ingin berjalan-jalan saja karena sama sekali tidak ada tanjakan, dan mereka membuat banyak sekali hal-hal untuk
buat orang tua menjadi nyaman berjalan-jalan di hutan pinus sekeren ini. Dan beberapa spot untuk berhenti sejenak memang juga disiapkan oleh mereka. Luar biasa Enchanting Valley di Cilember, Cisarua, Puncak ini. Saya teruskan teman-teman, perjalanan ini memang sampai titik ini belum melelahkan. Kita masih bisa duduk-duduk di sini atau kita minum-minum sejenak di kafe seperti ini yang memang di bawah pohon pinus seperti ini. Saya melihat ada satu skuter untuk elderly, nanti akan saya tanyakan juga di dalam. Dan saya yakini berarti elderly atau orang tua teman-teman bisa juga menggunakan skuter ini untuk masuk ke dalam. Berarti disediakan juga penyewaan seperti ini. Jalannya sendiri dari pintu masuk tadi memang lumayan masuk ke dalam. Lagi-lagi saya katakan jauh tetapi tidak melelahkan karena kita ada di bawah naungan pohon-pohon pinus. Dan kali ini saya sudah mendekat jembatan teman-teman yang dilalui oleh satu sungai yang kita kenal dengan namanya Sungai Ciliwung. Ayo teman-teman, kita masuk, kita lihat keindahan daripada Sungai Ciliwung yang di atas ini masih sangat ramah. Kalau di Jakarta kita sudah tidak tahu lagi seperti apa Sungai Ciliwung. Jembatan ini memang dibuat sangat panjang karena memang Sungai Ciliwung di sini sangat lebar. Berpose-pose di jembatan ini dengan keindahan daripada Sungai Ciliwung tentu saja menjadi sensasi tersendiri teman-teman. Bebatuannya sendiri di Sungai Ciliwung ini memang bukan bebatuan yang kaleng-kaleng. Ini bebatuan yang asli. Batu ini ada di Sungai Ciliwung itu. Saya teruskan perjalanan di jembatan ini untuk menuju ke tiket boxnya. Jadi berarti kita memang belum sampai di tiket boxnya itu. Ayo kita masuk gedung di seberang sana. Itu adalah tiket box. Sedikit lagi kita akan sampai di tiket box atau di gedung lobby yang sesungguhnya. Nah, seperti teman-teman lihat bahwasanya stroller untuk anak-anak pun di sini sangat aman karena memang jalannya sendiri sangat datar. Seperti itu, apalagi untuk mereka yang menggunakan kursi roda atau apapun itu sungguh sangat aman. Saya akan masuk sejenak teman-teman ke dalam gedung ini di mana ada tiket box di sini. Banyak tiket pilihan yang bisa Anda pilih di tiket box ini karena secara weekdays untuk reguler bagi tiket dewasa berharga 135.000. Tentu saja dewasa yang berkunjung di weekend akan kena biaya 160.000 untuk reguler ini. Lalu teman-teman, untuk anak-anak berapa? Anak-anak di weekdays ini hanya membayar 95.000 saja. Seperti itu, untuk anak-anak pada saat weekend perlu membayar 110.000 untuk regular tiket. Emang ada berapa sih Grandma tiketnya? Kok Grandma menekankan ini regular tiket? Ada satu tiket lagi teman-teman. Ini adalah yang kita sebut tiket premium untuk dewasa yang kita bisa masuk ke dalam wahana apapun itu sesuka hati. Di mana ada wahana kita bisa masuk itu di hari weekdays. Tiket premium ini berharga 185.000. Lalu untuk weekend untuk dewasa kita harus membayar 225.000. Untuk anak-anak di saat weekend perlu membayar 135.000 dan 155.000 pada saat weekend. Itu adalah harga-harga untuk premium tiketnya. Di sini kita memilih-milih yang mana kira-kira yang sangat sesuai dengan kebutuhan kita di sana. Ada apa saja Grandma di dalam? Banyak sekali teman-teman. Konon katanya menurut mereka di sini mereka memberi keterangan bahwasanya di sini itu ada food court,
ada restoran, ada wahana untuk anak-anak. Terkadang ada juga live show di saat weekend seperti itu. Ada juga kita bisa mengendarakan mobil klasik di sana, di dalam sana dengan kejauhan 1,5 kilometer, dan kita sudah bisa masuk di situ apabila kita membeli tiket premium. Ada apa lagi Grandma? Oh, banyak banget, segala macam wahana ada di situ. Ada ya seperti saya bilang, ada pentas, ada juga mobil klasik, ada juga sedikit-sedikit binatang teman-teman. Tetapi tentu saja tidak seperti binatang yang ada di Taman Safari. Di sini memang binatangnya terbatas saja, tidak terlalu banyak, hanya sekedar kita berkenalan dari dekat saja. Dan luas, memang sangat luas. Tempat ini sangat luas, luar biasa luasnya. Ayo teman-teman, kita teruskan perjalanan di dalam. Katanya ada restoran, katanya ada Tree of Life. Kita lihat ada apa saja di dalam. Food courtnya juga katanya ada. Let's go, kita jalan, kita lihat. Perjalanannya sendiri ke dalam lagi-lagi memang jauh teman-teman, tetapi tentu saja kita tidak akan bosan. Tentu saja kita tidak akan lelah. Karena apa? Karena penuh kehijauan, kita bisa memandang, bisa menghirup udara yang segar. Oksigennya banyak, jadi tentu saja tidak akan lelah karena banyak oksigen di sini. Nah, bagi teman-teman yang males jalan karena memang ini jalanannya tempatnya luas sekali, Anda bisa menggunakan mobil Urawiri. Kalau Anda sudah punya tiket, Anda bisa dengan santai duduk di dalam kendaraan Urawiri ini yang akan mengantar Anda ke beberapa tempat. Kali ini kami tidak menggunakan mobil Urawiri karena kami ingin mengenal lebih dekat ada apa saja di sini, dan kita bisa melihat juga dari peta ini kita keberadaannya di mana. Memang nggak kaleng-kaleng. Tempat ini dulu bernama tempat wisata Taman Matahari, seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan betapa luasnya, dan dahulu memang sudah seluas ini tempatnya sendiri teman-teman. Jadi sekarang dibuat lebih bagus lagi, tamannya diatur lagi sehingga bisa membuat lebih nyaman. Seperti itu. Saya akan ajak teman-teman tetap berjalan kaki sekalipun kami sudah mengantongi tiket,
tetapi kami tetap mengajak teman-teman untuk berjalan kaki untuk bisa melihat dari dekat. Ini ramah anak-anak enggak jalanannya, ramah orang tua enggak jalanannya. Terkadang kalau tempat wisata itu tidak kita lihat dengan detail apa saja fasilitasnya, membuat kita ragu-ragu untuk membawa orang tua. Nah, di tempat inilah teman-teman biasanya kita mengadakan menonton live show yang biasanya setiap hari Minggu ada banyak live show di situ. Kita teruskan lagi teman-teman, perjalanannya memang luasnya luar biasa bagi teman-teman yang pernah datang ke tempat ini di zaman dahulu yang bernama Taman Matahari. Tentu saja teman-teman tahu bahwasanya teramat sangat luas, tetapi saat ini sudah lebih modern, lebih bersih, dan lebih comfortable seperti itu. Kita masuk ke dalam hutan saat ini teman-teman, karena dipenuhi oleh pohon-pohon dan sangat rimbun, terhindar dari panas. Seperti layaknya kita masuk ke dalam hutan, tetap bisa berfoto-foto, tetap bisa menggembirakan. Dan sang mobil warawiri akan kita temukan di setiap sudut jalan. So you don't have to worry, kita masih bisa naik mobil warawiri itu. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do. Anda harus punya waktu yang sangat banyak untuk mengelilingi tempat ini karena memang Enchanting Valley di Cisarua atau Cilember Cisarua ini begitu indah. Jadi butuh waktu yang banyak untuk mau menikmati keindahan serta kesejukan di tempat ini. Saat ini memang langit masih sangat biru, tetapi dari jauh saya sudah melihat kegelapan-kegelapan. No problemo teman-teman, kita jalan saja terus sebelum ada hujan. Kita sudah tiba di kandang-kandang binatang-binatang, tetapi saya katakan lagi bahwasanya tidak banyak binatang-binatang seperti taman safari teman-teman. Jadi ini seperti mini zoo saja. Kita berkeliling sejenak di mini zoo ini. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan kepada teman-teman banyak wahana di dalamnya seperti ini. Anak-anak sendiri bisa berkenalan dengan binatang secara dekat. Dan tidak jauh dari sini memang juga ada tempat-tempat untuk makan, istirahat sejenak sambil melihat binatang dan berkenalan dengan binatang dari dekat. Tentu saja menyenangkan bagi anak-anak yang suka dengan binatang atau ingin berkenalan dengan binatang secara lebih dekat. Setiap kandang itu memang diberi keterangan-keterangan yang teramat sangat jelas, dan kita memang mendapat keamanan yang penuh untuk mengunjungi binatang-binatang ini karena pintunya pun berlapis-lapis. Di dalamnya disesuaikan dengan habitat daripada binatang itu. Jadi menyenangkan bagi anak-anak. Ini adalah kandang binatang lemur teman-teman, yang mungkin bisa juga anak-anak berkenalan dengan binatang itu.
Ini adalah burung unta teman-teman, dan anak-anak pun bisa juga berkenalan secara lebih dekat dengan burung unta yang ada di sini. Tapi tentu saja di bawah pengawasan orang tua. Sekalipun di sana juga banyak guard atau penjaga yang juga turut menjaga keamanan kita dan anak-anak tentunya secara pasti. Jangan lupa membawa payung, jangan lupa membawa topi karena perjalanan ini begitu jauh dan juga udaranya sekalipun di sini dingin, tetapi kita harus memang menghindari panas dan lain sebagainya. Tentu saja payung kita gunakan apabila mendadak akan hujan atau bisa juga untuk kita berteduh. Saat saya datang kali ini memang masa liburan anak-anak teman-teman. Tentu saja banyak sekali pengunjungnya anak-anak yang ingin diperkenalkan oleh orang tuanya kepada binatang dari dekat di sini teman-teman. Memang edukatif tempat ini, selain daripada tempatnya indah juga edukatif bagi anak-anak. Kita masih ada di dalam area mini zoo teman-teman, dan begitu banyak memang pemandangan daripada binatang. Seperti teman-teman tahu juga bahwasanya taman safari itu sangat identik dengan binatang, dengan hewan, sehingga di sini pun mereka ingin menonjolkan daripada binatang-binatang itu. Selalu taman safari ini mengajak kita untuk berkenalan dengan binatang-binatang. Dan di sini karena memang sifatnya hanya mini zoo, kita jadi bisa melihat dari dekat. Tentu saja ini menyenangkan bagi anak-anak. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya tempat ini jauh lebih murah daripada kita masuk ke dalam taman safari. Sementara kalau di dalam taman safari sendiri itu kita hanya bisa melihat binatang malah dari dalam mobil, sehingga untuk bersentuhan dengan binatang itu memang sedikit sulit. Kalau di sini kita masih bisa melihat dari dekat dan kita masih bisa menyentuh binatang-binatang selucu ini teman-teman. Bagi opa, oma yang ingin mengajak anak-anak untuk berkenalan dengan binatang, tentu saja ini menjadi tempat yang paling pas karena sang opa dan sang oma pun bisa juga mendapat kepuasan di sini, menghirup udara yang segar dan berjalan-jalan melihat kehijauan. Memang tempat ini saya acungi jempol karena memang sangat baik untuk family time seperti itu. Tempatnya sendiri apabila tidak pada hari libur memang tidak begitu ramai. Tetapi kalau pada hari libur tentu saja tempat-tempat seindah ini tidak akan terlihat. Yang bisa kita lihat hanyalah orang-orang yang berdesak-desakan. Tuh teman-teman, jangan lupa bawa payung, jangan lupa bawa topi dan lain sebagainya. Minum pun jangan lupa Anda bawa. Tetapi di sana pun Anda bisa at any time berhenti di restoran-restoran atau kafe-kafe terdekat di sini. Lagi-lagi saya katakan teman-teman, tidak perlu khawatir dengan jalanan yang terlihat begitu jauh. Kalau saya memang menggunakan cara berjalan kaki ini hanya untuk memperlihatkan kepada teman-teman dari dekat secara detail tempat-tempat nan keren di sini. Di depan sana pun kita udah lihat satu playground. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mau ribet, Anda bisa menggunakan mobil Wurawiri ini. Playgroundnya sendiri memang sangat unik dan membuat anak-anak betah. Jangan-jangan kalau kita membawa anak-anak kita butuh waktu yang beberapa jam di sini karena memang semuanya itu membuat surga bagi anak-anak seperti ini. Bayangkan saja dengan playground seindah ini, tentu saja membuat anak-anak menjadi betah.
Luar biasa memang. Bisa dibayangkan teman-teman bahwasanya anak-anak tentu tidak akan mau untuk meninggalkan tempat ini begitu saja tanpa turut bermain di dalamnya. Juga perlu Anda catat bahwasanya setiap kali ada tempat permainan tentu saja membuat antrian tersendiri. Untuk itu Anda perhitungkan baik-baik ketika Anda mengunjungi tempat ini. Anda harus menghabiskan waktu 1 hari penuh di sini. Di depan sana kita sudah melihat satu tree life atau kita bilangnya tree house ya, seperti itu ya. Tetapi mereka mengistilahkan ini adalah tree life. Bukan main, memang keren. Ayo kita mendekat teman-teman ke sana. Inilah perlunya teman-teman kita membeli tiket terusan atau tiket premium, karena kita tidak perlu lagi untuk antri membeli tiket. Kita tidak perlu lagi untuk antri naik ke atas sana, karena semuanya sudah kita beli sekaligus, sehingga kita tinggal naik dan menikmati semua wahana yang ada di sini teman-teman. Seindah ini pemandangan di luar sana bukan buatan dari atas. Tree Life ini kita bisa melihat ke bawah sehampir semua pemandangan yang ada di seputar Enchanting Valley ini teman-teman. Seindah ini, sekeren ini dapat dibayangkan kalau Anda ingin berfoto-foto di sini, lah bayangkan saja akan menghasilkan satu pemandangan, foto pemandangan alam yang indah. Backgroundnya seperti itu, tetapi teman-teman sendiri tentu saja bisa mereka-reka seperti apa gaya yang Anda bisa dapatkan untuk menjadi satu foto yang baik seperti itu. Kalau teman-teman melihat ada satu pohon di tengah-tengah ini, memang keberadaan kita ada di atas pohon. Karena apa? Karena memang ini adalah tree life atau tree house. Jadi kita betul-betul berada di atas pohon dengan pemandangan seindah ini di bawah sana. Bagaimana? Bisa dibayangkan bukan? Sensasinya luar biasa. Ayo teman-teman, kita nikmati keindahan yang ada di sini.
Kalau saja Anda menyaksikan video saya ini yang kurang lebih hanya 30 menit saja, sesungguhnya teman-teman, Anda memang perlu waktu 1 hari penuh untuk bisa menikmati pemandangan ini secara keseluruhan. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak bisa saya liput karena keterbatasan waktu. Seperti itu teman-teman. Dan memang luas, sangat luas dan sangat indah, sayang untuk dilewatkan. Jadi Anda betul-betul harus hati-hati di sini, membuat waktu yang sangat panjang. Rasanya Anda hanya perlu ke satu tujuan ini saja kalau Anda mengunjungi tempat ini. Karena luasnya itu menurut hemat saya lebih luas daripada kalau di Jakarta ya. Saya akan membandingkan itu dengan satu Ancol, seperti itu luasnya. Hampir seperti itu. Hanya di sini dipenuhi oleh kehijauan dan seperti teman-teman lihat, kita berjalan kaki di sini memang tidak akan lelah karena semua di kiri kanan itu kehijauan dan pemandangannya itu memang membuat kita menjadi betah dan rasanya hilang rasa lelah kalau kita berjalan-jalan di tempat ini. Udaranya sendiri dingin, kalaupun saya minta untuk memakai topi, memakai payung adalah untuk menghindari panas yang ada di sini. Apabila juga kalau hujan tiba-tiba datang seperti itu. Teman-teman, saya sudah berada di penghujung daripada Enchanting Valley di Cilember, Cisarua ini. Saya akan lanjutkan lagi perjalanan saya untuk ke tempat berikutnya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa teman-teman, akan saya sudahi kunjungan saya di tempat ini. Sampai jumpa teman-teman, and goodbye. No hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.